Assalamualaikum, selamat datang di Guru Kartun Channel. Terkait dengan kebijakan KDM belakangan ini, banyak banget informasi yang berseliweran soal dana hibah dari Pemprov Jawa Barat. Sayangnya tuh nggak semuanya akurat. Banyak yang bilang seolah-olah dana hibah buat pesantren dan yayasan tuh dihapus total. Padahal kenyataannya nggak begitu. Sebenarnya dana hibah itu nggak dihapus, tapi lagi dievaluasi. Iya, dievaluasi. Artinya tuh ditinjau ulang biar lebih jelas, lebih adil, dan nggak asal bagi-bagi kayak dulu lagi. Kalau bahasa Kang Deddy mah dana hibah ugal-ugalan gitu. Nah, kenapa sih harus dievaluasi? Karena Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat sekarang itu lihat ada kejanggalan dalam penyaluran dana hibah selama ini. Bayangin aja, yang dapat dana hibah itu aja orangnya kok. Yayasan atau pesantren yang punya akses, yang dekat sama kekuasaan, yang punya afiliasi politik, baik gubernur atau wakil gubernur atau bahkan anggota DPRD ya, atau mungkin rekanan kepala dinas ya, atau pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Itu aja jadi yang bisa dapat dana hibah. Sementara yang benar-benar butuh, yang pesantrennya besar, tapi nggak punya orang dalam, mereka justru nggak kebagian. Nah, itu kan nggak adil. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini juga menyoroti bahwa pemerataan pembangunan lewat dana hibah ini belum maksimal. Ada yang yayasannya kecil tapi dapatnya banyak, ada yang besar dan layak tapi malah nggak dapat apa-apa. Terus dari sisi transparansi juga dipertanyakan proses administrasi yang berantakan, nggak akuntabel, dan bisa dibilang rawan banget disalahgunakan. Makanya sebagai pemimpin yang ingin memperbaiki sistem, Kang Deddy itu ambil sikap bukan menghapus dana hibah, tapi meluruskan jalurnya. Beliau tuh pengen dana hibah itu bisa benar-benar dirasakan semua kalangan, bukan cuma segelintir orang yang dekat sama kekuasaan. Jadi buat yang bilang dana hibah itu dihapus, tolong dicek dulu deh faktanya gimana. Jangan buru-buru nyalahin tanpa tahu masalahnya, tanpa tahu dasarnya. Ini bukan soal nyetok bantuan, tapi soal membersihkan sistemnya. Supaya ke depan tuh anggaran bisa sampai ke yang benar-benar butuh, adil, merata, dan sesuai peruntukannya. Nah, terus yang bikin kaget tuh langkah evaluasi dan penghentian sementara dana hibah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini tuh ternyata dapat respon dari berbagai kalangan, khususnya anggota DPRD Jawa Barat, dan responnya negatif. Ya karena apa ya? Karena mungkin ya nggak berpikir positif dulu kali ya. Nah, salah satunya ini datang dari Maulani Yusuf Erwin Syah. Dia tuh anggota DPRD Jabar dari fraksi PKB. Dia bilang penghapusan dana hibah tuh bisa berdampak buruk bagi pesantren-pesantren kecil yang selama ini bergantung pada dukungan pemerintah. Ya kalau benar dana hibahnya dihapus total, emang masuk akal sih ada dampaknya, tapi masalahnya nih dari mana datangin narasi kalau dihapus total. Kang Deddy sendiri tuh gak pernah bilang mau menghapus dana hibah, nggak ada tuh kata-kata Kang Deddy itu kayak gitu, nggak ada. Yang ada itu dievaluasi, ditinjau ulang biar lebih adil, transparan, dan tepat sasaran. Jadi kalau ada pihak yang langsung mewanti-wanti seolah-olah dana hibah itu bakal dihapus, terus bilang itu bakal berdampak negatif, ya justru kesannya menggiring opini, kayak bikin keresahan gitu loh. Padahal faktanya gak gitu. Nah ini nih yang bahaya. Kalau seorang pejabat publik, anggota dewan yang terhormat seperti Maulana ini bikin pernyataan, tapi belum tabayun alias belum konfirmasi langsung, belum minta klarifikasi secara resmi, itu kan bisa bikin masyarakat salah paham. Harusnya kalau mau bicara di publik, cek dulu faktanya. Tanya langsung ke gubernur atau timnya. Apa benar dana hibah dihapus atau cuma ditahan sementara untuk perbaikan sistem? Soalnya kalau terus-menerus opini ini digoreng, yang rugi siapa? Ya rakyat juga. Padahal maksud evaluasi ini adalah supaya bantuan dana bisa lebih merata, lebih tepat sasaran, dan nggak cuma jatuh ke tangan yang itu-itu aja. Dan satu hal lagi ya, jangan sampai niat baik Kang Deddy buat beresin sistem malah disalahpahami gara-gara narasi yang dibelokkan. Harusnya sih anggota dewan kayak Maulana itu ikut mendukung langkah transparansi ini. Karena kalau sistemnya bersih, semua pihak diuntungkan, baik pemerintah, yayasan, pesantren kecil, maupun masyarakat umum. Itu loh, mereka semua diuntungkan. Terus satu lagi nih yang ikut-ikutan bersuara soal dana hibah, namanya Hilman Wiranata. Orang ini tuh wakil ketua DPRD Kota Tasikmalaya. Kalau nggak salah sih dari fraksi P3 ya. Kalau nggak salah tuh wakil ketua DPRD Kota Tasik atau Kabupaten Tasik lah ya. Pokoknya dia wakil DPRD di Tasikmalaya. Dan dari fraksi P3. Nah, dia tuh bilang dalam pernyataannya itu kesannya tuh sih kayak bijak ya, tapi kalau kita cermati baik-baik justru malah kayak terkesan menyudutkan KDM ya. Jadi Silman itu bilang kalau memang ada penyelewengan dana penyaluran dan hibah, solusi itu bukan dihapus tapi harus diawasi dan dikontrol dengan lebih baik. Kedengarannya sih bagus ya, tapi sebentar dulu, siapa yang bilang mau menghapus dana hibah?
Kan gitu. Dia bilang kan solusinya bukan dihapus, tapi harus diawasi dan dikontrol dengan lebih baik. Ya, kita tanya balik, emang siapa yang mau ngapus? Kang Deddy nggak pernah bilang bakal menghapus dana hibah. Nggak ada satupun statement dari beliau yang bilang, saya hapuskan dana hibah. Nggak ada. Kang Deddy bilang kayak begitu. Ya kan, yang Kang Deddy bilang itu dana hibah akan ditinjau ulang dan dievaluasi. Artinya apa? Bukan dihapus tapi diperbaiki. Jadi ketika si Hilman bilang jangan dihapus, itu justru menggiring opini publik seolah-olah Kang Deddy emang mau menghapus. Jadi kan juga misleading, bro. Dan lucunya lagi nih ya, Hilman juga menyarankan supaya penyaluran dana hibah itu harus diawasi dan dikontrol secara ketat. Betul sih, tapi pertanyaannya tuh selama ini beliau sendiri tuh ngontrol nggak? Kan salah satu tugasnya DPR melakukan fungsi pengawasan. Karena kalau kita melihat realita di lapangan, apalagi di Tasikmalaya ya, daerah beliau sendiri itu justru jadi salah satu wilayah yang dana hibahnya paling janggal. Coba bayangin aja ya, ada salah satu instansi pendidikan yang bisa dapat dana hibah sampai 30 miliar. Coba bayangin aja, satu yayasan loh, bukan seprovinsi. Dan infonya yayasan itu tuh punya akses politik ke tokoh-tokoh tertentu. Bahkan ada yang nyebut itu kuat kaitannya sama pejabat daerah sebelum Kang Deddy naik gitu loh ya, mantan Wagub Jabar sebelum Kang Deddy saat ini. Lah harusnya kan sebagai wakil ketua DPRD Tasik, Silman ini berperan aktif dong dalam mengawasi itu semua. Kan tugasnya memang pengawasan. Tapi anehnya sekarang malah Kang Deddy yang dipojokin. Padahal justru Kang Deddy lah yang turun tangan langsung, ngecek lapangan, membuka data, dan melihat ketimpangan penyaluran dana hibah ini. Terus setelah itu dibuatlah sistem baru supaya lebih transparan dan adil. Itu bentuk nyata dari pengawasan dan kontrol, bukan sekedar wacana di media. Jadi sebelum menyarankan sesuatu yang sebenarnya udah dilakuin sama Kang Deddy dari awal, harusnya sih si Hilman lebih fokus introspeksi dulu. Jangan-jangan yang selama ini kurang melakukan pengawasan ya justru dia sendiri. Dan yang bikin salut, Kang Deddy nggak cuma evaluasi dana hibah, tapi beliau juga ngajarin kita berpikir jauh ke depan. Supaya apa? Supaya dana hibah dari negara itu jatuh ke tangan orang-orang yang tepat. Bukan yang dekat sama kekuasaan, bukan yang kuat koneksinya, tapi yang memang layak dibantu. Makanya buat para pejabat lain yang mau komen soal kebijakan ini, tolong dong bawa data yang lengkap dan jangan asal nge-frame seolah-olah Kang Deddy ini kejam atau semena-mena menghapuskan dana hibah. Karena kalau kita lihat dari track recordnya, beliau justru yang paling peduli soal pemerataan bantuan buat rakyat, buat semuanya. Ketika awal beliau menjabat juga beliau udah bongkar sebenarnya masalah dana hibah. Beliau juga melihat laporan yang lalu tuh merespon kenapa sih pembagiannya nggak adil seperti itu. Beliau tuh pengen keadilan di situ. Nah sekarang kita bahas ya satu lagi nih. Ada juga pihak yang ikut nimbrung soal dana hibah di Jawa Barat. Siapa coba? Yaitu Ono Surono sama-sama DPRD nih, DPRD Jabar. Awalnya sih si Ono ini kayaknya agak kaget juga ya. Jadi kenapa sih KDM menghentikan dulu penyaluran dana hibah? Mungkin dalam pikirannya dia coba, wah dana hibah buat pesantren kok dihentikan, mungkin kayak begitu ya. Ya intinya si Ono ini kaget kenapa dihentikan kayak gitu. Jadi si Ono ini mengeluarkan pernyataan yang kesannya tuh menyayangkan sikap Kang Deddy. Tapi tunggu dulu, begitu Kang Deddy kasih penjelasan lengkap dan transparan lewat media sosialnya, langsung tuh berubah arah omongannya si Ono ini. Kang Deddy bilang kan penyaluran dana hibah kan tetap ada, tapi sebelumnya harus dievaluasi dulu, soalnya selama ini distribusinya nggak adil. Ada kabupaten kota yang dapat hibahnya besar banget, sementara ada kabupaten kota atau daerah lain yang dapat hibahnya sangat sedikit. Nah, dan masalahnya bukan cuma soal jumlah, tapi juga soal akses politik. Kang Deddy ini secara terang-terangan bilang yang dapat hibah gede-gede itu biasanya yang punya koneksi politik, baik itu ke anggota DPRD, kepala daerah, atau orang-orang yang dekat sama kekuasaan. Jadi bukan lagi soal kebutuhan, tapi soal koneksi. Nah ini kan nggak sehat, apalagi buat dana publik yang harusnya adil dan merata. Dan pas informasi ini disebarkan oleh Kang Deddy lewat media sosial, netizen dan sebagian politisi itu mulai tercerahkan. Ternyata Kang Deddy bukan mau menghentikan dana hibah, menghentikan bantuannya, tapi justru beliau ini mau membenahi sistem biar lebih adil dan merata. Nah, termasuk si Ono ini yang juga mulai paham dan akhirnya kasih apresiasi juga. Tapi nih yang lucu nih ya, Ono Surono tuh tiba-tiba bilang bahwa kembalinya dana hibah itu merupakan hasil perjuangan dia dan kawan-kawannya di DPRD. Lucu kan? Ini yang bikin kita geleng-geleng kepala. Loh kok dia ngaku punya andil besar, padahal langkah awal evaluasi dan pembenahan dana hibah ini justru datang dari inisiatif KDM. Ya, dari inisiatif Kang Deddy sendiri sebagai Gubernur Jawa Barat.
Beliau yang turun langsung, beliau yang buka data, dan beliau yang berani ambil sikap untuk menghentikan sementara agar bisa ditata ulang. Kalau belum-belum udah ada yang ngeklaim itu hasil perjuangannya, ya lucu juga. Ini kayak orang datang belakangan tapi pengen foto paling depan, ya kan? Dan lebih lucunya lagi nih ya, si Ono juga menyarankan supaya Gubernur tuh membuka kembali peluang pengajuan dana hibah, terutama untuk pesantren dan masjid yang selama ini belum pernah dapat bantuan. Nah, yang bikin kita heran kan saran itu sebenarnya udah jadi rencana Kang Deddy dari awal. Bahkan sebelum si Ono ini ngomong, Kang Deddy memang ingin mengerahkan bantuan ke tempat-tempat yang belum tersentuh gitu loh. Jadi sebelum sarannya itu, si Ono ngelempar saran seperti itu, Kang Deddy udah ngomong duluan. Dia akan ingin mendistribusikan bantuannya ke tempat-tempat yang belum tersentuh, yang benar-benar butuh, tapi selama ini kelewat karena nggak punya orang dalam. Jadi ya alih-alih bikin sensasi, mending kita apresiasi yang memang udah kerja duluan, yang bergerak duluan, yang punya niat baik, yang buat benerin sistem yang timpang, bukan malah nebeng spotlight terus mengklaim, wah ini hasil kerja saya bersama rekan-rekan saya, bukan yang begitu. Intinya gini ya, kritik tuh boleh, asal pakai data, kasih masukan oke, asal tahu posisinya. Dan kalau mau ngaku berjasa ya, ya harus bener-bener ada usahanya dong dari awal. Jangan numpang nama aja. Itu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.